Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sederek-sederek pecinta tosan aji. Kali ini kita ada tosan aji seperti ini. Sebelumnya jangan lupa diklik like, subscribe, dan pencet tombol lonceng agar Anda bisa mendapat pemberitahuan video berikutnya. Ini ada tosan aji seperti ini. Ada keris diberi warangka yang seperti ini. Warangka yang seperti ini oleh sebagian pecinta tosan aji ada yang menyebut warangka ladrang. Ini ladrang iras, maksudnya bagian sini tidak sambungan. Nah, untuk pendoknya, pendok yang seperti ini menurut sebagian pecinta tosan aji ada yang menyebut pendok blewah. Ini gandarnya kira-kira seperti ini, pendoknya kira-kira seperti ini. Bagian belakangnya, nah seperti ini kondisinya. Ini bagian belakang untuk warangkanya, nah, kira-kira seperti ini. Untuk ukirnya, nah kira-kira seperti ini, ukir atau gagang atau teternya. Ini bagian depan untuk warangkanya. Kalau dari atas kira-kira seperti ini. Nah seperti ini kira-kira kondisinya, sekalian untuk mancing warongkonya. Keris ini keris lurus, kita lihat untuk bilahnya. Nah ini ada keris lurus, gandiknya polos. Oleh sebagian pecinta tosan aji ada yang menyebut keris brojol. Nah untuk pamornya, nah ini seperti ini, masuk melati atau apa ini monggo silahkan rekan-rekan amati, silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing, silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Coba kalau keris ini kita minyaki kira-kira jadi seperti apa. Kondisi setelah diminyaki kira-kira seperti ini, keris lurus dengan gandik polos, tidak ada tikel alisnya. Oleh sebagian pecinta tosan aji ada yang menyebut keris brojol, ada bulet-buletannya. Ini mungkin masuk pamor sumber. Nah seperti ini. Nah ada sebagian pecinta tosan aji menyebutnya pamor sumber, tapi monggo kondisinya seperti ini, silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Untuk bilahnya seperti ini. Nah ini perbedaan warna dengan bagian sini dengan sini biasanya oleh sebagian pecinta tosan aji disebut bagian pengerasan atau bagian sepuannya. Jadi sebagian keris untuk menambah kadar karbonnya itu dikeraskan, efek jangka panjangnya jadi kira-kira seperti ini. Nah jadi perbedaan ini, tapi itu baru perkiraan. Monggo silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Silahkan rekan-rekan diskusikan dengan kurator museum terdekat. Monggo silahkan rekan-rekan nilai sendiri kondisinya seperti ini. Pamornya yang bulat-bulat ini oleh sebagian pecinta tosan aji ada yang menyebut pamor melati. Tapi monggo kondisinya seperti ini, silahkan rekan-rekan amati. Silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing, termasuk jenis pamor apa atau bagaimana. Nah kondisinya seperti ini. Ini perkiraan warangan lama, ini ada karatnya setipis. Kalau rajin diminyaki saya kira warangannya masih sangat layak untuk dipertahankan. Kita lihat pesinya untuk keris ini. Untuk wuwungan gonjonya kira-kira seperti ini. Nah ini ada semacam bulatannya juga bagian gonjonya sini. Ini untuk pesinya. Nah kira-kira seperti ini. Untuk pesinya kira-kira seperti ini. Ini perkiraan ada pamornya juga untuk pesinya, tapi tinggal sedikit-sedikit. Nah seperti ini kondisinya, silahkan rekan-rekan amati, silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Kemudian kita ada ini, ada keris diberi warangka yang seperti ini. Warangka yang seperti ini oleh sebagian pecinta tosan aji ada yang menyebut warangka ladrang. Nah ini kayunya tampak ada ngindennya. Ini untuk gandarnya, ini ladrang iras, maksudnya bagian sini tidak sambungan. Pendoknya ini bagian belakangnya, bagian belakang warangkanya kira-kira seperti ini. Nah, ini ada ngindennya. Nah seperti ini. Bagian depannya kira-kira seperti ini. Untuk ukirnya seperti ini. Nah ini ukirnya atau gagangnya atau deternya diberi hiasan ini.
Oleh sebagian pecinta Tosanaji disebutnya selut bagian yang ini, sedangkan bagian yang ini disebut mendak. Kita lihat untuk bilahnya. Ini ada keris lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Keris lo 11, riciannya sogokan rangkap, kembang kacang, jalen, lambe gajah. Oleh sebagian pecinta Tosanaji ada yang menyebut keris sabuk inten. Nah, seperti ini kondisi detailnya. Coba kalau kita minyaki kira-kira seperti apa. Kondisi setelah diminyaki kira-kira seperti ini. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini pamornya. Nah, pamor ada sebagian pecinta Tosanaji yang menyebut yang seperti ini itu urat besinya. Sedangkan bagian pamornya yang putih ini. Tapi monggo kondisinya seperti ini, silahkan rekan-rekan amati. Nah, pamornya ada sebagian ini, sebagian seperti ini. Oleh sebagian pecinta Tosanaji ada yang menyebut pamor ceprit. Kita lihat detailnya. Nah, ini untuk detailnya sekaligus detail untuk besinya. Nah, kira-kira seperti ini kondisinya. Nah, seperti ini. Nah, saya kira untuk yang seperti ini tidak diragukan untuk ketuaannya. Tapi monggo kondisinya seperti ini. Silahkan rekan-rekan amati, silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Silahkan rekan-rekan nilai sendiri kondisi bagian sebaliknya yang seperti ini. Kondisi sebaliknya seperti ini. Ini bagian ujungnya. Nah, ini bagian yang sebaliknya kira-kira seperti ini. Nah, ini ada pamornya seperti ini. Mungkin ini masuk pamor ceprit. Tapi monggo silahkan rekan-rekan amati. Silahkan rekan-rekan nilai sendiri termasuk pamor apa atau bagaimana. Kondisi detailnya kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira untuk detail sor-sorannya. Bagian bawahnya ini. Nah, seperti ini kondisinya. Bagian bawahnya monggo silahkan rekan-rekan amati. Silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Kita lihat untuk besinya. Untuk hubungan gonjonya kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk hubungan gonjonya sekaligus dudukan besinya. Ini untuk besinya. Nah, seperti ini kondisi besinya. Nah, ini untuk kondisi besinya. Untuk keris ini monggo silahkan rekan-rekan amati, silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Untuk video kali ini cukup sekian. Untuk salahnya, untuk kurangnya harus dimaafkan. Untuk hiburan, untuk bahan diskusi. Untuk betulnya silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Silahkan rekan-rekan diskusikan dengan kurator museum terdekat. Silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Terima kasih.